قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتفرقنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت لكل دين قال دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأنظر إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فعلمني بمن ولا تقلبني في التوصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نحن من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة به وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله بها عمري. لا إله إلا الله أدعو بها قبري. لا إله إلا الله أدعو بها وحدي. لا إله إلا الله الله بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله مباركنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita mendengarkan kajian rutin kitab An-Nusahil Diniyah wa Ushul Imaniyah karena Abdul Ma'adat
Fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa dikatakan sangat-sangat penting, karena sebentar lagi kita itu akan mengadakan yang namanya sholat Idul Adha. Dan di tahun ini subhanallah tabarakallah adalah Haji Akbar. Haji Akbar itu apa? Yaitu bertepatan pada tanggal 10 Muharram, itu bertepatan pada hari Jumat. Itu disebutnya Haji Akbar. Dan insya Allah peluang untuk mendapatkan haji mabrur itu lebih besar. Makanya sangat disayangkan kalau kita besok Rabu, Kamis itu nggak puasa, itu sayang. Kenapa? Kita puasa di hari Arafah itu pahalanya sama seperti kita ikut wukuf di Arafah. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW itu al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah. Intinya haji itu yang membedakan dengan umroh adalah wukuf di Arafah. Sedangkan jikalau kita berpuasa pada hari Arafah, maka insya Allah kita akan termasuk digolongkan sebagai dicatat sebagai orang yang wukuf di Arafah tadi. Nah, apakah tidak mau membahas itu? Jadi ada sebagian saudara kita sebenarnya bukan DKM-nya, bukan. Jamaahnya ini yang repot. Mereka lah mengatakan bahwa tidak usah mengadakan sholat Jumat karena paginya udah sholat Id. Kenapa? Karena mau kurban. Pelataran masjid itu di luar, masjid dalam nggak boleh. Pelataran luar tuh dipakai katanya buat ngolah daging kurban. Jadi nggak ada waktu buat sholat Jumat, capek katanya. Udah libur aja Jumatnya. Sedangkan DKM-nya itu berjuang. Berjuang buat apa? Buat sholat Jumat. Padahal kebetulan Jumat itu emang jadwalnya ketua DKM. Bisalah disingkat 5 menit khutbah, cukup. Asal fardu-fardu wajibnya terpenuhi. Jamaahnya nggak mau. Dengan alasan apa? Kalau misalkan kita motong kurbannya di hari Sabtu, tujuannya biar apa? Biar Jumatnya nih, sholat Jumat nih nggak terganggu. Itu mereka tuh pada keluar. Jadi jamaahnya pada nggak ada yang mau motong gitu. Jadi mereka mau motong di hari Jumat, di hari H. Tapi mereka beralasan supaya kagak sholat Jumat. Nah ini gimana ini? Nah, kalau di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin karangan Alamat Dunia Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih radhiyallahu an, itu dikatakan 4 mazhab tuh pendapatnya macam-macam. Nah, kita kan nih mayoritas di Indonesia mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ya otomatis kita ikutin dong. Ya, jangan mau enaknya doang ambil mazhab sebelah. Yang enak ambil sebelah. Ya, bila nggak enak balik mazhab sendiri. Nggak boleh begitu. Ada aturan. Kalau kita hidup tanpa aturan, ya apa bedanya kita sama hewan? Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan ya tetap wajib sholat Jumat. Bahkan mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah mutlak udah nggak ada alasan. Ya paginya sholat Id, ya siangnya harus sholat Jumat, nggak ada alasan mau apa alasan nggak ada. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua, itu mengatakan apa? Ada rukhsah, nggak apa-apa nggak Jumatan, paginya sholat Id, siangnya nggak Jumatan nggak apa-apa. Tapi bukan gara-gara motong kurban alasannya. Ini menukil dari hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang tinggal nih pedalaman jauh. Biasanya
sahabat-sahabat ini yang tinggal jauh nih, kalau mau jalan ke kota Madinah itu berjam-jam. Ibaratnya sholat Jumat jam 12, itu dia jalan bisa dari jam 8. Jalan kaki, jam 7, jam 8 jalan nyampe Madinah udah berapa menit lagi azan. Emang jaraknya sangat jauh. Berapa kilo berarti itu? Jalan kaki 4 jam. Nah, disitulah dikasih rukhsah sama siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukhsahnya gimana? Kan paginya sholat id nih. Ini sahabat yang dari jauh-jauh tempat nih, pada datang semua ke Masjid Nabawi. Setelah itu pulang. Ya kan? Tapi siangnya balik lagi gitu. Sholat id, sholat Jumat. Nah di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan supaya apa? Biar nggak sholat Jumat, nggak apa-apa, nggak hadir sholat Jumat, yang penting tetap sholat zuhur. Jadi meskipun satu masjid itu, ibarat kata emang satu masjid ini dia emang nggak wajib Jumat. Kenapa? Karena jumlahnya itu kurang dari 40 orang. Jadi ini di luar konteks id ya. Hari Jumat biasanya mereka pun emang nggak wajib Jumat. Kenapa? Karena mustautin, orang yang asli tinggal di situ. Ibarat kita tinggal di Citra nih bukan ngontrak. Misal udah punya rumah sendiri, insya Allah semua punya rumah, amin. Nah itu nanti mereka disebut sebagai mustautin. Orang sini bahasanya. Kayak Cendana nih. Cendana kita ambil contoh nih. Sholat Jumat di masjid ini mau sah, itu harus ada 40 orang mustautin. Orang sini berapa? 40 orang. Dan itu udah harus mukallaf, anak kecil nggak dihitung. Kalau misalkan kurang dari 40, menurut mazhab Imam Syafi'i nggak sah sholatnya. Sholat Jumatnya nggak sah. Dalam artian apa? Masjid Cendana berarti nggak wajib sholat Jumat, zuhur aja. Gitu. Tapi kan kita di Citra kasusnya beda. Tiap klaster masjid. Ya, hitungan batas kampung tuh seapa? Sedangkan kalau di kitab tuh apa? Satu kampung tuh ya satu masjid. Kalau ada satu kampung 2 masjid, yang mana yang takbir duluan dia yang sah sholatnya. Nah, secitra ini hitungannya kan satu kampung. Berapa puluh masjid di Citra. Azan saut-sautan. Ya, andai kata nih paginya sholat id, ya, terus siangnya kagak Jumatan gara-gara alasannya bukan karena jauh, bukan karena jarak tempuh yang sangat jauh, bukan karena apa kurangnya 40 orang yang mustautin, orang asli situ, bukan. Syarat Jumatnya tuh terpenuhi. Di Jumat-Jumat sebelumnya mereka mengadakan Jumatan, kok giliran di id ini mereka tidak mengadakan. Kenapa? Apa hanya karena alasan capek? Apa hanya karena alasan kurban? Dan alhamdulillah DKM-nya ini tetap ke Jumatan, tapi jamaahnya aja yang bandel. Berarti itu DKM aneh bilang, yaudah kalau gitu antum udah lepas tanggung jawab. Antum sudah menjalankan kewajiban, bukannya antum ikut-ikutan, bukan. Kecuali emang DKM-nya. Kecuali kalau emang DKM-nya yang bilang, udah nggak usah Jumatan, kita paginya udah id. Antum nggak sholat id, ini pagi nih, sholat id, kita nggak sholat, dosa nggak? Dosa nggak? Kagak, orang sunnah. Dosa dari mana? Bukan wajib itu. Bukan wajib. Sholat Jumat, antum 3 kali ninggalin sholat Jumat, antum dicap sebagai orang yang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di dasar paling bawahnya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi itu yang perlu diingat. Ya terlebih nih DKM Abu Musa al-Asy'ari dan mobil khusus semuanya nih. Ya. Jadi nggak ada alasan. Oh kalau misalkan alasannya karena ngolah daging apa segala macam, ya Allah. Berapa lama sih ngolah kambing? Jam 11 bisa istirahat dulu. Pulang rumah masing-masing, mandi, datang sholat Jumat berapa menit sih? Nggak ada alasan. Andai kata nggak sholat Jumat karena emang mustautin 40 orang ini kurang, sholat zuhur tetap harus diadakan jamaah. Lah orangnya kotor semua kan pulang juga ujung-ujungnya. Benar nggak? Cuma bedanya ada khutbah doang. Ini nggak ada alasan jadi. Di zaman ini nggak ada alasan. Jarak jauh ada kendaraan. Kalau mustautin kurang, ya oke lah. Emang dari faktor kewajiban masjidnya tuh nggak ada.
Tapi kalau kasus kayak begini nih nggak bisa. Gitu ya. Itu yang perlu diingat. Nanti insya Allah kalau misal fakir ada kurang, insya Allah nanti ditambahi oleh guru kita Kiai Supran Muzaki. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama simak rutinitas kita, kajian keistiqomahan kita dalam pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah karangan Al Habib Abdullah bin Awil Muhammad Haddad. Semoga dengan istiqomahnya kita pada pengajian malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat-sifat munafik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين. وذلك سبيل أنبياء الله والمرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sadiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin was-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقبلة قبلة وبالمؤمنين إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kita muliakan, kita hormati guru kita, orang tua kita yang ada Rahmatullah Alaihi Ta'ala bi hayati dan juga Wan Syafiq Alidrus selaku khalifah beliau menggantikan beliau pada malam hari ini karena beliau lagi ada tidur. Kita doakan apapun yang kegiatan beliau yang sedang beliau hadapi saat ini semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cita-cita dan harapannya semoga segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dijaga lahir dan batin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para guru, para ustaz yang juga sama-sama memuliakan Allah. Kita sama-sama doakan dengan doa yang sama guru kita, semoga Allah ijabah doa kita. Amin. Juga segenap Dewan Ta'mir Masjid Nabi Musa Asy'ari yang kita cintai, yang penuh dengan keberkahan ini juga sama-sama kita doakan semoga upaya-upaya perjuangan beliau-beliau semua dalam rangka memakmurkan masjid ini semoga jadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak
di akhirat nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing haknya. Dan para pejuang masjid dimanapun semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an qaddasallahu syirra, beliau berkata, summa'lamu, lalu ketahuilah oleh kalian. Kemudian beliau sempatkan berdoa, rahimakumullah. Dalam kitabnya tertulis rahimakumullah, doa dari beliau, semoga Allah merahmati kalian. Jadi kita nih yang hadir didoakan Imam Al-Haddad. Kita beruntung yang sudah hadir dapat doa dari aulia, bahkan kutubul aulia. Kata beliau, summa'lan, jumlah fi'il fa'il ada maf'ul. Ketahui oleh kalian apa yang harus diketahui? Anna qari'al Qur'an, bahwasanya pembaca Quran, wa hafidhah, dan orang yang menjaga memelihara Quran. Dibaca kemudian dijaga, dipelihara. Nah, indallah bimakan, di sisi Allah orang tersebut ada di derajat di sisi Allah, mendapat keutamaan yang khusus, keutamaan khusus di sisi Allah. Siapa ayat yang dia baca, ayat tersebut umpamanya qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Al-Haddad mengutip hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bih mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir itu menguasainya ahli, bukan sekedar bisa baca, bukan. Jadi penguasaan bacaannya sampai kepada level ahli. Artinya sudah sesuai dengan teori yang diakui yang sah di berbagai madhab bacaan Quran atau cara baca Quran yang diakui oleh para ulama, yang disahkan oleh para ulama. Nah, orang yang mahir membaca Quran tersebut atau yang membaca Quran secara mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, ini ditempatkan oleh Allah derajatnya, kedudukannya bersama para golongan, para nabi, para rasul, al-kiramil bararah, yang terhormat, yang bersih, yang ahli berbakti kepada Allah. Artinya bukan pangkat, bukan level biasa-biasa, tapi level kedudukan derajat yang tinggi. Sehingga bukan nabi, bukan rasul, tapi diberi kedudukan seperti nabi dan rasul. Para sidikin bersama para orang-orang sidik, di orang-orang yang terhormat di sisi Allah.
Waladhi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Quran wa yatana'u bih, tapi terbata-bata. Sakun alaihi sakun, dan dia sulit dalam membaca, tapi terus dibaca, tidak ditinggalkan, walaupun terbata-bata, walaupun tidak lancar, walaupun sulit, terus Qur'annya dibaca. Lahu ajroni, maka dia punya 2 pahala. Dia punya 2 pahala, diberi 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ahlul Quran ahlullah. Masya Allah, luar biasa. Ahlullah itu luar biasa. Nah, ahlullah ini ahlinya Allah. Ahli kalau dalam kata secara bahasa, secara lugha, makna secara lugha, makna secara bahasa, ahli itu keluarga. Ya, kalau dimaknai secara bahasa, ahlullah keluarga Allah. Secara istilah, ahlullah itu orang-orang yang istimewa di sisi Allah dan memiliki kedekatan hubungan khusus dengan Allah. Sama seperti para nabi, para rasul, para auliya. Nah, para nabi, para rasul, para auliya, para sidik itu ahlullah. Berarti maknanya sama dengan yang tadi. Kalau secara bahasa keluarga Allah, tapi secara bahasa itu secara lugha. Tapi secara istilah ini makna yang tepat, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan istimewa dengan Allah, seperti para nabi, para rasul, para solihin dan seterusnya. Maknanya kurang lebih berarti sama dengan yang tadi hadisnya. Wa khasatu, selain ahlullah, wa khasatu, dan keistimewaan Allah. Artinya ahli Quran itu adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Berarti tidak umum derajatnya, bukan derajat umum, tapi derajat khusus, spesial. Ila ghairi dzalik minal fadaili allati waradat bil ahbaril katsira as-sahira, dan lain-lain yang mana ini disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya ada banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan ahli baca Quran. Walakin yang bagi, akan tetapi, lakin min adawatil istidrak. Kalau pesantren, lakin itu adawat istidrak atau kalimat susulan. Betul, tadi disebutkan pembaca Quran itu adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Nah, pemahamannya jangan berhenti sampai di situ. Lanjut, tapi biasanya ada tapi itu ada yang ketika disebut tapi, Pak, boleh nggak adek jajan? Boleh, tapi jangan es ya. Tuh. Paham? Jangan coklat ya. Boleh, tapi jangan es ya. Nah, iya, ahli Quran itu memiliki keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah secara khusus. Tapi yang bagi liqali'il Quran, penting, mesti harus bagi pembaca Quran ayya'rifa lil Quran haqqah. Dia harus tahu haknya Quran. Ya, dia harus ngerti, harus tahu, harus mengenali haknya Quran. Apa itu Quran? Haknya Quran itu apa?
Nah itu jangan semua sekedar baca, ya. Pahami, kenali haknya Al-Quran apa. Wa ma yuhibbu lahu minal wa ma yajibu lahu minal ihtiram. Termaksud kewajiban menghormati Quran. Harus tahu Al-Quran itu sikapnya, perlakuannya harus seperti apa. Ya. Jadi bukan sekedar dibaca. Tuntutan haknya Quran itu apa? Perlakuan yang wajib dilakukan terhadap Quran itu apa? Itu harus dikenal. Dari mulai adaban dohirnya, adab batinnya, adab-adabnya sudah lebih dulu dijelasin ya. Termasuk kehormatannya. Jadi jangan samakan Quran itu dengan buku-buku biasa, dengan kertas yang ada tulisan Arabnya yang lain, hatta dengan kitab-kitab yang hadis harus di atas, nyimpennya, cara ngambilnya, termasuk cara bacanya. Al-Faqir dulu diajarin sama orang tua baca Quran ini nggak boleh dagunya di atas Quran. Begini nih nggak boleh. Jadi Al-Quran nggak boleh kelewatan oleh apapun. Disentil kita kalau baca Quran begini. Dagu kita ini di bawah dagu kita Quran. Duduk nggak boleh tarobu, nggak boleh sila. Harus duduk iftiros atau tawaruk baca Quran. Bukan asal, apalagi zaman sekarang anak-anak baca Quran begini. Didikan dari mana itu? Salaf-salaf soleh nggak ngajarin seperti itu. Rasulullah nggak ngajarin seperti itu, nggak sesuai dengan kelayakan, kehormatan Al-Quran. Nah ini yang harus diketahui, dikenali oleh pembaca Quran. Jadi jangan cuma pengen pahalanya, haknya Quran tidak dipenuhi. Watadim termasuk mengagungkannya Al-Quran. Wa ma yata'ayyanu alaihi minal ahdi wal amal bimufi, termasuk yang menjadi ketentuan pengambilan dan pengamalannya. Apa yang ada di dalam Quran, yang disebut di dalam Quran yang kita baca itu, Al-Quran itu apa, kaitannya dengan apa, sudah dijelasin kan lebih dulu. Seperti kalau ayat ancaman, sikap kita bagaimana, ayat janji, sikap kita bagaimana, sudah kan, sudah lewat. Wa ma arsyada ilaihi minal min jamilil awsaf, dan tuntunan-tuntunan yang bersifat keindahan, sifat-sifat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai tuntunan buat kita. Seperti Al-Quran, ayat dalam Al-Quran yang kita baca itu tentang sifat mukminin seperti apa, sifat para nabi seperti apa, sifat orang-orang soleh seperti apa. Wa karimil ahlak, dan kemuliaan ahlak disebut di dalam Al-Quran itu di ayat yang kita baca, misalkan ahlak para rasul, ahlak para nabi, dari mulai zaman Nabi Adam terus kan ada itu disebut di dalam Al-Quran. Kita ambil kemudian kita amalkan, gitu, kita jalankan, walaupun tidak spontan. Wahada wa in kana matluban min amatil muslimin, dan ini tuntutan ini walaupun tuntutannya di kaum muslimin secara umum, artinya siapapun dia, semua sama-sama tertuntut harus seperti itu. Siapapun dia, yang namanya pembaca Quran harus seperti itu. Harus mengenali hak Quran dan memenuhi tuntutan kewajiban yang berkaitan dengan Al-Quran.
Fahuwa ala dhari'il Quran aujabu aukan. Tapi bagi pembaca Quran ini lebih wajib dan lebih kuat bagi yang baca. Jadi pemberlakuannya secara umum siapa saja sama berlaku. Tapi bagi pembaca Quran ini lebih wajib. Wa huwa bih ajdar wa aula. Nah, tuntutan ini bagi pembaca Quran dia lebih layak, lebih utama. Wa fadlu ma ma'ah min kitabillah wa bayanatihi wa hujadihi. Dan keutamaan apa yang ada di dalam Al-Quran, penjelasannya, hujah-hujahnya sama. Harus dikenali sama kita. Qala Umar radhiyallahu taala, kemudian Imam Al-Haddad mencantumkan mengutip perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Kata Sayyidina Umar, ya ma'syaral qura, wahai para pembaca Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, bangunlah, faqad wadoha lakumut thariq, sungguh jalan yang harus ditempuh telah jelas bagi kalian. Was tabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam menjalankan kebaikan. Ya, artinya yang sudah membaca Quran dia harus lebih giat dalam menjalankan tuntunan syariat, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi. Bangun, jangan diam terus. Ya, jalanin kebaikan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang bagi li sahibil Quran ayyarifa bil laili idin nasun naimun wa bin nahari idin nasu muttirun wa bi huzni idin nasu yafrahun wa bi bukai idin nasu yadhakun wa bi sumtih idin nasu yahrudun wa bi khusyu'ih idin nasu yahtalun. Penting bagi pembaca Quran, bagi ahli Quran, dia harus mengenali malam harinya ketika manusia-manusia lelap dalam tidur, dan siang harinya ketika manusia-manusia berpuasa, dan dengan kesedihannya ketika manusia-manusia berbahagia, bergembira, dan dengan tangisnya ketika manusia-manusia menangis, tertawa, wa bisumtih idinasu yahudun, dan dengan diamnya ketika manusia-manusia larut dalam perbincangan, wa bihusyu'i, dan dengan husyuknya idinasu yahtalun, ketika manusia-manusia merasa berbangga diri. Kultu, kata Imam Al-Haddad, makna kalam Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud tadi yang barusan disebut, ayyarifa bil laili idin nas naimun wa bin nahari idin nas muftirun, dan seterusnya. Annahu, yang bagi ayat tamayyaza li sahibil Quran, bahwasanya ahli Quran itu harus beda, membedakan diri dari yang lain. Min amatil muslim, min amatin nas, dari kalangan manusia yang lain. Jadi ahli Quran itu harus beda, jangan sama dengan orang-orang yang lain yang bukan ahli Quran, yang belum baca Quran. Bedanya dengan apa? Bijiyadati tasmir. Ahli Quran harus lebih giat. Ahli Quran harus lebih giat. Yang sudah membaca Quran harus lebih giat.
Fi taatillah, giat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ngajinya harus lebih giat. Sholatnya harus lebih giat. Al-Quran. Amal baiknya dia harus lebih giat. Ma'rufnya dia harus lebih giat. Menjauhi munkarnya dia harus lebih giat. Wa kasratil musyara'a fil khairat. Dia harus lebih bergegas di dalam menjalankan kebaikan. Lebih banyak dalam menjalankan kebaikan. Wa syiddatil ihtiraj minal ghaflah. Dan sangat luar biasa dalam menghindari ghaflah. Lalai kepada Allah. Apa saja yang sifatnya bisa membuat lalai dihindari, dijauhi oleh ahli Quran. Ma'a mujanabatil lahwi, sambil menjauhi lahwi. Lahwi itu apa? Hal-hal yang sifatnya bisa membuat lupa. Perbuatan-perbuatan, permainan-permainan atau apa saja yang membuat lupa. Wa kamalil khasyah, dan sempurna khasyah, rasa takut kepada Allah, takut enggak diakui Allah, takut enggak diakui sebagai hamba Allah. Wal khauf, dan takut mendapat murka dari Allah, takut mendapat marah dari Allah, mendapat siksa, mendapat hukuman dari Allah. Khasyah sama khauf sama-sama takut. Mananya? Bedanya kalau khasyah takut nggak diakui. Kayak kita takut nggak diakui anak sama orang tua. Takut nggak diakui murid sama guru. Kalau khauf takut dihukum. Dua-duanya harus ada. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Imam Ibnu Mas'ud berkata pula, nujilal Qur'an liyu'mala bih. Nah ini. Nujilal Qur'an liyu'mala bih. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadum dirasatah amalan, maka jadikanlah oleh kalian dirasah Al-Quran itu sebagai amalnya, sebagai pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan mengamalkan Al-Quran itu dijadikan sebagai momen belajar. Kita belajar Al-Quran itu dengan pengamalan, dengan pelaksanaan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Fa'amal qari al-mukhalid wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, waktunya udah ini. Itu mudah-mudahan bisa jadi tambahan tuntunan buat kita, ya, buat tambahan peningkatan kualitas baca Quran kita. Jadi kita jangan berhenti di level baca, lanjut terus baca. Bagus, udah luar biasa kita mau baca Quran, tapi jangan berhenti di level itu, terus naik, tingkatkan gitu. Pahami, pelajari, dan amalkan. Mudah-mudahan Allah ada hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita sama-sama berdoa, bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan majelis ilmu, dan bertawasul dengan kehadiran kita dalam pelaksanaan kita tolab ilmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kehilapan kita. Amin. Dan ke depan, untuk beberapa hari lagi kita akan menjelang masuk ke momen, ke suasana
Idul Akbar, hari raya besar, yaitu yang biasa kita kenal Idul Adha atau hari raya Kurban. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa memenuhi hak tuntutan dalam melaksanakan hari raya tersebut. Dan hukum daripada hari raya tersebut, di sana ada sholat Id, kita harus paham. Kita nggak usah jauh-jauh mikir, ya. Itu sunat hukumnya, dan kalau bertepatan dengan wajib, masa ia memilih sunat meninggalkan wajib? La yajuju tarkul wajib bisunatin, ini kaidah udah jelas, ya. Nggak ada perdebatan ulama di sini. La yajuju tarku wajibin li sunatin, tidak boleh meninggalkan yang wajib karena mengejar sunnah. Udah cukup, udah. Sholat Id sunnah, sholat Jumat wajib. Masa iya kita mengambil sunnah meninggalkan wajib, ya kan? Udah jelas, sudah. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi dua-duanya ahsan. Mudah-mudahan tidak ada udzur, tidak ada alasan apapun yang hingga kita dihadapkan pada pilihan salah satu. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Amin. Sunat kita ambil, kita dapat, wajib pun tetap kita tempuh, dan semoga dua-duanya terima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Id kita menjadi catatan amal soleh, apalagi sholat Jumat kita. Ya, mudah-mudahan tercatat diterima menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah apa yang guru kita Kiai Sofwan Muzaki sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berarti udah jelas ya? Udah jelas. Enggak, kita enggak buka forum. Jangan nanya. Enggak. Nanti aja di luar. Kita majelis, nah baru tuh nanya. Kita enggak buka forum di sini. Jadi udah jelas. Jangan mengalahkan yang wajib demi perkara sunnah. Nah, itu enak. Ringkasan dari guru kita Kiai Sofwan Muzaki barusan, ya demi ngebelain yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Ya contoh lainnya, antum puasa sunnah Senin Kamis, ya kan? Tapi sholatnya ditinggalkan misalkan, atau Ramadannya acak-acakan gitu. Berarti kan samanya bohong. Ibarat antum kerja wajib nih di kantor, tapi antum punya sampingan, misalkan apa, dagang di Shopee misal. Ya, pas hari kerja antum bukannya masuk kerja, antum malah ngurusin dagangan Shopee. Kira-kira dipecat nggak tuh? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dari penjelasan guru kita tadi, kita mendengarkan bahwa pentingnya bagi seseorang memperhatikan adab-adab tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Yang paling patut dicontoh ya tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah puncaknya. Bahkan apa? Tatkala para sahabat ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu bagaikan Al-Quranul Karim. Jadi kalau ibaratkan beliau itu sebagaimana Al-Quran berjalan. Nah, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu, ya, tatkala mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saking berkahnya, ya, saking berkahnya, itu sekali mendengarkan para sahabat langsung hafal, nggak pakai usaha lagi.
Jadi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada para sahabat, pada saat itu juga langsung pada hafal. Sekali dengar, dua kali dengar, hafal semua. Bukan karena daya tangkapnya yang luar biasa, bukan. Itu karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi Muhammad SAW, seumur hidup khatam berapa kali coba? Khatam berapa kali? 1 kali. Oh, kalau kita kan kelas, Masya Allah, ya kan? 2 kali. Ramadan bisa 2-3 kali. Ya, di luar Ramadan bisa berapa kali, Masya Allah. Semoga tetap istiqomah. Nah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab seumur hidup cuma sekali. Tapi apa? 1 ayat yang beliau baca langsung diamalin. Yang kayak begitu berat. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar tuh pernah berkata apa? Ada 1 ayat yang paling berat buat diamalkan. Yaitu pada saat pembacaan ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa? Kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Nah, pada saat itu beliau itu lagi seneng-senengnya sama apa? Sama kebun kurma. Jadi beliau punya kebun kurma yang sangat luas. Ya, lagi pada subur-suburnya, lagi bagus-bagusnya. Pas banget beliau baca ayat ini. Gak akan mendapat kebaikan kalau tidak menginfakkan apa yang kamu cintai. Secara garis besar begitu. Wallahu a'lamu bimuradi. Akhirnya dengan ya Allah, ini gimana nih? Ya. Akhirnya mau nggak mau beliau apa? Beliau hibahkan itu semua. Beliau hibahkan kebun kormanya, bukan korma-kormanya doang yang dipanen, bukan. 1 kebun kormanya dikasih. Demi mengamalkan apa? Al-Qur'anul Karim. Oh, itu bukan level kita itu. Kalau level kita gimana? Ya seperti guru kita bilang tadi, perhatikan adab-adab baca Al-Quran. Jangan taruh Al-Quran di selangkangan. Ada kan baca begitu tuh. Al-Qurannya kegedean, nggak ada lekar, megang pegel, taruh selangkangan. Ya nggak boleh. Ya, apalagi banyak nih. Ya, nih Al-Fakir pengalaman mondok 2. 1 di Pondok Salap, 1 di Pondok Habaib. Jadi kita tahu nih dua-duanya kiri kanan kita tahu. Ya, di Pondok Habaib adabnya luar biasa. Bukan kita menjelekkan Pondok Salaf, bukan. Ya, di Pondok Habaib itu nggak bisa ngeliat ada kertas, ada tulisan alfat Allah aja tuh buru-buru diangkat, dicium, taruh. Ya. Tapi waktu Al-Fakir mondok di Jawa, di Pondok Salaf, itu yang baca kitab itu sebelahnya kopi merokok. Ya. Taklim nih, ini kayak begini taklim, ya. Wahata kiainya pun sama, buka kitab sampingnya tuh rokok. Jadi ngaji nih sambil, wah, ya, itu bagi kita itu udah nggak etis itu. Bahkan kitab ditaruh bawah. Nah kalau yang ngaji rokok, insya Allah di sini nggak ada, tapi yang naruh kitab di bawah ini masih banyak. Gitu. Padahal apa? Di kitab itu kan ada lafaz Allah, ada lafaz Nabi Muhammad SAW, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Ya, itu harus kita wajib hormati. Bahkan ada ulama yang keras loh. Kerasnya gimana? Setiap ada ayat Al-Quran yang tertulis di kitab, kalau kita nggak punya wudhu buat nyentuhnya nggak boleh. Kita kan kadang menggampangkan kayak nggak apa-apa baca kitab nggak pakai wudhu. Kan bukan Al-Quran. Tapi kalau misalkan di dalam kitabnya ada ayat Al-Quran, nggak boleh kita pegang. Ada yang berpendapat begitu. Demi apa? Demi menjaga Al-Quran. Bahkan nggak sedikit imam-imam itu yang mengarang 1 kitab khusus untuk menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran. Bahkan adab menyentuh Al-Quran. Sebagaimana Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengarang kitab yang namanya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu kitab isinya cuma adab tatkala kita membaca, menyentuh, memegang Al-Quranul Karim. Saking apa? Waroknya para ulama itu soal apa? Al-Quran. Maka yang sebagaimana guru kita jelaskan, kalau mau baca Al-Quran itu sebagaimana haknya,
pentingnya menjaga adab-adab Al-Quran terlebih dahulu. Contohnya letakkan Al-Quran di tempat yang pantas, bacanya pakai wudhu udah jelas, menghadap kiblat. Ya, kita niatkan baca Al-Quran buat apa? Semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita hidayah dan taufiknya agar kita semua digolongkan menjadi ahlul Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quranul Karim, orang yang cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajatnya, diterima segala amal ibadahnya. Wabil khusus kita doakan guru kita, Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus yang berhalangan hadir. Kita doakan agar beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua anak muridnya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna 'ala al-adha fatub 'alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana 'aurati wa amin raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ikhwani wa sairil qillani wa kulli di ma'abba au jiratin nazuba wal muslimina amin rabbi asma fadlan wajudan mannan la biktisabil minna bil mustafa rasulina bi kulli sulih bil mustafa rasulina bi kulli sulih bil mustafa rasulina bi kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi bil madi wa tanai la ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadimu ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin
اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارحمنا فارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما نتفرقا من بعدهم تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وانفعنا بما علمتنا والذي ينفعنا ربي وفقنا وفق لهم واهدي القوم الذين ينفعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وتعالى بالسلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والله اعلم بالصواب وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم